Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiara Arjunanti, Raya Realita, Putri Nurhaliza, Citra Desti, dan Deatri Aprilia ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Manajemen dalam Usaha Sumber Daya Manusia dan Produksi. Selanjutnya, itu ada definisi manajemen. Hersey dan Blanchard 1988 menyatakan bahwa manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui individu, kelompok, serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, manajemen adalah aktivitas yang melibatkan kerjasama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivitas ini hanya terjadi dalam konteks organisasi, baik itu bisnis, pemerintahan, pendidikan, industri, dan sebagainya. Selanjutnya, rekan saya. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan sebagai langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh lembaga organisasi. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, lanjut selanjutnya ada pengarahan atau directing. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personel organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasia rencana yang telah dibuat. Pada prinsipnya, tidak ada bawahan yang mampu bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain sebagai atasannya. Bawahan selalu perlu mendapat bimbingan dan petunjuk dari atasan maupun sistem organisasinya supaya kegiatan yang dilakukan bisa diminimalisir tingkat kesalahannya. Pengarahan disebut juga gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Kegiatannya meliputi penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari para pegawai, memberi penghargaan memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada para pegawai, dan juga Siswanto berpendapat bahwa pengarahan adalah suatu proses bimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu, selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya sebuah pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut MSDM adalah proses strategis untuk mengelola karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi, mulai dari perencanaan, rekrutan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. MSDM bertujuan untuk memastikan karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan merasa termotivasi untuk berkontribusi. MSDM juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun hubungan industrial yang harmonis, dan memastikan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya. Oke, next selanjutnya ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Dalam bentuk-bentuk struktur organisasi terdapat dua bagian. Yang pertama, struktur organisasi lini atau garis atau sederhana. Struktur organisasi yang diciptakan oleh Henry Fayol ini memiliki bentuk yang sederhana dan kewenangan yang diberikan oleh atasan disalurkan langsung secara vertikal kepada bawahan. Begitu pula bawahan memiliki pertanggungjawaban langsung kepada pemimpin yang memberikan kewenangan langsung.
Dalam kenyataannya, bentuk-bentuk struktur organisasi yang seperti ini kebanyakan dipakai oleh perusahaan yang baru dibentuk dan memiliki skala yang kecil karena untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan tersebut. Lalu, yang kedua ada struktur organisasi staf. Dalam struktur organisasi staf terdapat aspek-aspek di dalamnya. Dan juga yang terakhir ada struktur organisasi fungsional. Bentuk struktur organisasi fungsional ini diciptakan oleh F.W. Taylor, di mana struktur organisasi ini memiliki konsep adanya seorang pemimpin organisasi yang tidak memiliki yang jelas dan setiap wewenang. Seorang atasan mempunyai wewenang yang memberikan perintah kepada bawahan yang ditunjuk selama bawahan tersebut memiliki hubungan dengan fungsi atasan yang memberikan perintah. Lalu, dan yang terakhir ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi ini merupakan salah satu struktur yang berasal dari penggabungan dua jenis struktur, yaitu penggabungan struktur divisional dengan struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah maju dan memiliki proyek yang rumit dengan lingkup permasalahan yang complicated. Karena merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk struktur yang ada di perusahaan. Oke, next. Selanjutnya ada definisi manajemen produksi atau operasional. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha pengelolaan sumber daya atau faktor produksi dalam proses transformasi menjadi berbagai produk atau jasa. Manajemen produksi dan operasi sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang atau jasa tertentu. Jika fokus perhatian terhadap proses konversi atau produksi yang keluarannya berupa barang atau goods disebut manajemen produksi. Namun, jika keluarannya berupa jasa atau servis disebut manajemen operasi. Namun, pada saat ini kedua istilah tersebut lebih sering digunakan secara bersama-sama menjadi manajemen produksi dan operasi. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi dan operasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah bentuk atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Proses mengubah dan menambah nilai manfaat suatu barang memerlukan tahapan aktivitas yang terarah dalam penggunaan sumber daya organisasi secara maksimal, yaitu kegiatan manajemen. Manajemen operasi oleh Heiger and Render 2011 dikatakan sebagai serangkaian aktivitas mengubah input atau output untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya. Kayak berantem yuk. Kesimpulannya adalah sumber daya manusia jika tidak memiliki kesesuaian dari tanggung jawab yang dibebankan akan tidak optimal dan berdampak pada terhambatnya tujuan dari organisasi tersebut. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam berorganisasi, dapat dikatakan bahwa manusia dalam kurung pegawai adalah aset paling berharga yang berdampak kepada kesejahteraan organisasi secara langsung dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.